Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hao. Halo semuanya. Nama saya Fathan Asaduddin Sembiring. Teman-teman bisa panggil saya Fathan Laushe. Saya akan memperkenalkan diri saya sebagai tutor bahasa Mandarin di Harokah Learning Center. Saya merupakan lulusan atau alumni dari Tiongkok atau dari Cina, masuk di Cina tahun 2011 untuk mengambil D2 Bahasa Mandarin di Peking University, itu terletaknya di kota Beijing, alhamdulillah dengan beasiswa ya. Lalu lanjut untuk mengambil S2 Bisnis Internasional, masih di Beijing juga, tahun 2013. Nama kampusnya adalah University of International Business and Economics, atau disingkat UIBE, masih di Beijing juga. Nah, alhamdulillah, saya juga berkesempatan untuk internships, atau bahasa kitanya magang ya, di beberapa perusahaan selama berkuliah. Nah, setelah saya lulus dari S2, alhamdulillah berkesempatan untuk bekerja di salah satu perusahaan Cina namanya Tianjin Huidi yang bergerak di bidang oil and gas, tapi di bidang manufakturnya. Nah, alhamdulillah setelah itu saya for good atau kembali ke Jakarta, kembali ke Depok pada tahun 2016 akhir. Urgensi dari mempelajari bahasa Mandarin menurut saya adalah kita bisa memiliki kemampuan untuk meraih pekerjaan yang lebih baik, nomor satu, karena investasi perusahaan-perusahaan Cina atau grup-grup yang berasal dari Tiongkok itu semakin lama semakin banyak. Nah, sedangkan kebutuhan dari SDM yang bisa berbahasa Mandarin, yang paham budaya, yang paham cara mereka berbisnis itu, kalau saya pribadi masih merasa sangat sedikit. Oleh karena itu, poin nomor satu untuk pekerjaan adalah salah satu urgensi yang ada dalam mempelajari bahasa Mandarin. Yang kedua, seperti pengalaman saya pribadi, bahwa 2 tahun belajar bahasa Mandarin dan 2 tahun S2, alhamdulillah semuanya dengan beasiswa ya dari CSC atau LPDP-nya Cina atau Tiongkok lah, bisa bilang seperti itu. Nah, peluang beasiswa ini untuk ke Cina atau Tiongkok itu masih banyak sekali gitu ya, baik itu yang berasal dari CSC atau pemerintah Cina ini, atau misalkan teman-teman bisa cari dari LPDP atau dari lembaga-lembaga lain yang menawarkan beasiswa untuk studi ke luar negeri. Nah, yang ketiga, urgensinya lebih mengenai teman-teman yang suka untuk berwirausaha. Kita juga semua tahu bahwa barang-barang banyak yang diimpor dari Tiongkok atau dari Cina, memang dengan tidak bisa berbahasa Mandarin sudah bisa melakukan impor tersebut gitu ya, kegiatan impor tersebut. Tapi kalau misalkan kita bisa berbahasa Mandarin, mungkin skalanya atau kita bisa lebih memaksimalkan skill yang kita punya untuk istilahnya lebih cuan lagi. Dan harapannya selain impor, ada SDM Indonesia atau pengusaha-pengusaha Indonesia yang bisa mengekspor produk-produk Indonesia ke Cina atau ke Tiongkok gitu ya. Nah, kalau menurut saya pribadi bahwa bahasa Mandarin itu yang penting tidak perlu dilawan. Dilawannya seperti apa? Karena kita termasuk nanti yang akan teman-teman pelajari di modul-modul yang telah saya buat gitu ya, bahwa kita melihat bahasa Mandarin itu sudah merasa takut duluan, sehingga banyak istilahnya di alam bawah sadar ini kita melawan bahwa ini kok bahasa susah banget sih gitu. Habis itu pakai nada pula, habis itu tulisannya nggak A B C D E gitu ya, tapi pakai hanzi gitu ya, pakai aksara, pakai goresan gitu ya. Dan ada hal-hal lain yang membuat kita itu merasa bahwa diri kita tuh benar, padahal kita belum pernah mencoba atau kita masih belum pernah tahu nih gitu. Dan mungkin agak-agak trauma karena pernah sekali ikut atau 2 kali ikut gitu ya, tapi merasa wah ini susah banget. Padahal mungkin kalau misalkan kita lanjutkan proses belajarnya, kita bisa tahu apa-apa saja yang menjadi tips dan trik kayak gitu ya. Nah, tips dan trik tersebut atau cara-cara mudah tersebut insya Allah akan teman-teman pelajari di Harokah Mandarin yang akan saya pribadi bawakan. Level-levelnya itu ada pemula 1, pemula 2, menengah,
mahir, dan ahli. Jadi ada 5 level ya teman-teman. Saya membuat modul ini dengan patokan dari HSK atau Hanyu Shipping Culture. Itu adalah satu tes bahasa Mandarin. Kalau yang di bahasa Inggris itu ada TOEFL atau IELTS gitu ya. Dan kalau di bahasa Mandarin namanya HSK. Ini ada 6 level. HSK itu ada 6 level, tapi level pertama, level kedua saya gabungkan jadi satu. Level ketiga saya taruh di pemula 2, dan level keempat saya taruh di menengah. Level mahir saya taruh di HSK 5, dan level ke-6 saya taruh di ahli. Teman-teman akan melewati 8 sesi per level dan 60 menit per sesinya. Dalam mengajarkan bahasa Mandarin, terutama untuk yang format video seperti ini, untuk membuat bahasa Mandarin itu tidak terlihat menakutkan, saya menggunakan banyak meme gitu ya, meme ya, karena memang meme ini merupakan salah satu yang menarik ya. Dulu tidak dikenal meme, sekarang dikenal meme. Nah, dengan meme ini saya harap bisa menjadikan bahasa Mandarin lebih ramah kesannya, atau teman-teman bisa melihat variasi dari penggunaan, walaupun meme-nya bahasa Inggris, tapi insya Allah meme-meme yang saya pakai itu akan nyambung konteksnya. Seperti apa? Seperti ini, misalkan ada perdebatan nih. Jadi Laosia yang benar untuk menyebut negara itu Tiongkok atau Cina, gitu kan, seperti meme yang ini gitu. Ada perempuan yang menunjuk kucing yang matanya lagi sipit gitu kan. Nah, itu nanti akan teman-teman banyak temukan terutama di video-video materi ya. Sekian dari saya, Laosia Fathan, dan harapannya lebih banyak lagi SDM Indonesia yang bisa menguasai bahasa Mandarin, dan kita bisa lebih enjoy untuk bisa bergaul dengan spektrum manusia yang lebih luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.